Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penerapan resiko perbankan syariah, yaitu resiko hukum dan operasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Chanifatul Azizah, NPM 1801010139. Yang kedua, Jihan Anafi, NPM 1801010146. Yang ketiga, Salsabila Alda, NPM 1801010167, dan Irfan Wahyu Nugroho, NPM 1801010192. Yang pertama yaitu resiko hukum. Menurut Bank Indonesia, resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh tuntutan hukum tidak adanya peraturan undang-undang yang mendukung atau kelemahan perserikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Jadi, resiko hukum dapat dikatakan resiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penerapan manajemen resiko hukum. Yang pertama, pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan DPS. Ketiga dewan tersebut harus memahami resiko hukum yang dihadapi dan memberikan arahan yang jelas, seperti melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif, serta mengembangkan budaya manajemen resiko di bank syariah. Yang kedua ada sumber daya insani. Bank syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal maupun internal. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko hukum. Bank syariah harus memiliki satuan kerja atau fungsi independen yang menilai dan memantau secara kontinu implementasi manajemen risiko untuk risiko hukum. Yang keempat, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Jadi, penerapan manajemen risiko harus didukung dengan kerangka yang mencangkup kebijakan yang ditetapkan secara jelas, sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis bank syariah. Yang kelima yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko hukum. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam resiko hukum. Yang pertama, kebijakan dan prosedur secara tertulis. Yang kedua, melaksanakan prosedur analisis aspek hukum. Yang ketiga, memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch. Yang keempat yaitu menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap risiko hukum. Yang kelima, menerapkan sanksi secara konsisten. Yang terakhir yaitu melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain. Sumber resiko yang dapat diperhatikan untuk menilai resiko hukum. Terdapat 3 faktor, yaitu faktor legislasi, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, faktor legislasi. Legislasi adalah proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan di mana setiap pihak yang bersengketa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. Legislasi memiliki beberapa indikator. Faktor tersebut dapat terjadi karena adanya gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada pihak bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan pihak ketiga, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Gugatan atau tuntutan tersebut pada dasarnya dapat menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi bank. Terdapat 5 penanganan sengketa dalam tahap praligitasi. Yang pertama, pendampingan hukum. Yang 2, pemberian pendapat hukum. Yang ketiga, penanganan sengketa dalam tahap ligitasi, yaitu pendampingan hukum. Yang keempat, penanganan ligitasi atau beberapa cara di pengadilan. Dan yang kelima, penanganan ligitasi atau beberapa cara di luar pengadilan, yaitu mediasi, arbitrase, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah faktor kelemahan perikatan. Faktor kelemahan perikatan
adalah hubungan antara dua orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak lain mempunyai kewajiban atas suatu presentasi. Karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian atau tidak terpenuhinya syarat yang telah disepakati, kelemahan perikatan yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan perikatan. Yang pertama, tidak terpenuhinya syarat perjanjian. Yang kedua, terdapat kelemahan klausa perjanjian. Yang ketiga, ketidakcukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan. Yang keempat, pembaruan dan tinjauan dari penggunaan standar perjanjian oleh pihak independen. Dan yang kelima, penggunaan pilihan hukum atas perjanjian yang dilakukan. Dan yang ketiga yaitu faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Produk yang dimiliki bank atau transaksi yang digunakan bank akan mengakibatkan produk tersebut menjadi sengketa di kemudian hari sehingga ada potensi risiko hukum. Terdapat 3 indikator pada faktor ketiadaan, yaitu yang pertama melakukan identifikasi risiko hukum dan memberikan pendapat hukum. Yang kedua, melakukan review terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, melakukan penyesuaian atas kebijakan atau prosedur maupun standar perjanjian. Kemudian selanjutnya ada risiko operasional. Nah, jadi risiko operasional ini adalah akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal yang terkait dengan manusia dan sistem, atau bisa juga dibilang sebagai risiko eksternal. Jadi risiko operasional juga meliputi risiko kegagalan teknologi, sistem, dan model analitis. Kemudian kita akan membahas kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Jadi permodalan minimum itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa pembayaran hutang bank dapat dilakukan bukan dari dana pihak ketiga karena penyusutan atau kerugian. Jadi dana pihak ketiga akan menjadikan masyarakat sebagai pembayar dari kerugian yang diakibatkan kesalahan pengelolaan bank. Ini bisa kita kaji lebih lanjut. Jadi mungkin masih ada saja jenis kerugian yang lain yang tidak terrefleksikan dalam perubahan, seperti kerugian atau keuntungan yang tidak terduga atau istilahnya near misses, atau kerugian laten atau latent losses, atau kerugian darurat contingent losses. Jadi pengetahuan risiko operasional itu diperlukan untuk sampai pada bagaimana dan apakah yang menyebabkan peristiwa itu dapat terjadi. Kemudian kita akan membahas tentang turunan dari risiko di atas. Yang pertama ada risiko reputasi. Jadi risiko reputasi itu akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau bisa dibilang stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang kedua ada risiko strategik, yang mana risiko tersebut terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah risiko kepatuhan, di mana ini diakibatkan akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Selanjutnya mengenai metrik penetapan tingkat risiko inherent dan risiko hukum. Jadi ini kita bicara soal tingkatan atau peringkat. Yang pertama ada low, yaitu mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko pasar itu tergolong sangat rendah selama periode waktu tertentu. Contoh exposure risiko pasar dari trading tidak signifikan. Kemudian tingkatannya adalah low to moderate. Jadi ini adalah tingkatan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko pasar tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Contohnya adalah exposure risiko pasar dari trading kurang signifikan. Kemudian yang selanjutnya ada moderate, yaitu tingkatan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank dan kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank dari risiko pasar tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Kalau ini contohnya exposure risiko pasar dari trading cukup signifikan. Kemudian ada moderate to high. Jadi tingkatan ini mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, itu kemungkinan kerugian yang dihadapi bank dari risiko pasar tergolong tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang.
Contoh untuk moderate to high ini adalah exposure risiko pasar dari trading itu signifikan. Dan yang terakhir itu adalah high, yaitu tingkatan dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank dan kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank itu sendiri dari risiko pasar itu sangat tinggi selama periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi contohnya untuk tingkatan high ini adalah exposure risiko pasar dari trading book itu sangat signifikan. Permodelan resiko operasional. Permodelan resiko operasional terdapat 3 model. Yang pertama, Basic Indicator Approach, yaitu hasil kajian Basel Committee menemukan bahwa kebanyakan pendekatan pengalokasian modal untuk resiko operasional menggunakan indikator tunggal sebagai produksi exposure resiko operasional dari keseluruhan institusinya. Pendapatan kotor atau gross income diasumsikan sebagai indikator besaran total operasi bisnis untuk perhitungan modal yang harus disisihkan untuk resiko operasional yang dialihkan dengan persentase standar. Yang kedua ada standardized approach. Standardized approach memiliki fitur yang lebih kompleks dan canggih dibandingkan basic indicator approach. Perbedaan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, membagi suatu bank dalam 8 lini bisnis, dan ke-8 lini bisnis tersebut meliputi corporate finance, trading and sales, retail banking, commercial banking, payment and settlement, agency service, asset management, and retail brokerage. Yang selanjutnya yaitu menggunakan pendapatan kotor untuk tiap lini bisnis sebagai indikator dari risiko operasional yang terjadi dalam tiap lini bisnis. Yang terakhir yaitu Advanced Measurement Approach. Pendekatan ini tidak membuat spesifikasi suatu model ataupun metodologi tertentu, melainkan memberikan kebebasan pada bank untuk membuat model resiko operasional internalnya sendiri, namun harus memenuhi ketentuan kuantitatif dan kualitatif, dan mendapatkan persetujuan supervisor atau otoritas jasa keuangan. Selanjutnya ada 3 jenis resiko operasional di bank. Yang pertama yaitu penyebab resiko operasional atau cause. Yang pertama proses internal. Kegagalan proses internal. Bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses internal dapat terjadi potensi risiko operasional. Penyebab kedua yaitu faktor manusia. Seringkali penyebab utama dari kerugian operasional bank adalah akibat kesalahan manusia. Kerugian risiko operasional dapat terjadi karena tuntutan kompensasi pekerja, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan, dan tuntutan karena perlakuan diskriminasi. Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia juga disebabkan oleh pelatihan dan manajemen yang tidak memadai, kesalahan manusia, pemisahan tugas atau wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang penting tertentu, integritas dan kejujuran yang rendah. Penyebab ketiga yaitu kegagalan sistem dan teknologi. Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi informasi merupakan salah satu sumber utama risiko operasional. Kerusakan data bank, baik secara disengaja maupun tidak disengaja, merupakan penyebab umum kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Penyebab keempat yaitu kejadian eksternal. Risiko eksternal yang sering menimbulkan risiko adalah perubahan perundang-undangan yang sifatnya mendadak tanpa diduga-duga, seperti perubahan undang-undang hak konsumen, atau contoh lain seperti ancaman fisik berupa perampokan, serangan teroris, dan bencana alam. Yang kedua yaitu kejadian atau event. Kejadian adalah suatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan atau kategori kejadian yang dominan. Bank perlu menetapkan setiap event kejadian risiko operasional ke dalam 7 kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu internal fraud. Internal fraud merupakan kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan, hukum, atau kebijakan perusahaan.
tidak termasuk sebagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Yang kedua yaitu external fraud, di mana kerugian terjadi akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Yang ketiga yaitu praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, yaitu kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja, atau perjanjian kerja sama dari pembayaran klaim kecelakaan kerja, atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Yang keempat yaitu pelanggaran produk dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu, termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Yang kelima yaitu kerugian atas aset fisik. Kerugian ini timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Yang keenam yaitu gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian ini timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem, contohnya kerugian karena kerusakan hardware. Yang ketujuh yaitu eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Proses kerugian ini diakibatkan oleh kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan atau vendor. Selanjutnya, resiko yang disebabkan oleh dampak atau efek, yaitu suatu event terkait resiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.